Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kedua kalinya tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada kita Nabi Muhammad SAW telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Masjid akan menjelaskan mengenai tugas materi dan pelajaran saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Soni Saputra. Saya mahasiswa dari program studi Sejarah Peradaban Islam angkatan 2022. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah mengenai Islam Demokrasi yang dibawakan oleh Bapak Mawardi Pugu Sanjaya. Nah, tema yang saya angkat kali ini adalah mengenai organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU. Nah, saya menjelaskan materi tentang ilmu IPPNU ini sesuai dengan Google Makesta yang saya punya ini, yaitu Handbook Makesta. Ini lengkap dijelaskan mengenai sejarah IPNU atau IPPNU atau sepak terjang ilmu IPPNU dari setelah merdeka sampai saat ini. Teman-teman bisa simak bersama. Ya, tidak. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarahnya IPNU, mulai dari sejarahnya, dari aspek dari segi sosiologisnya, dari segi religiusnya dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai IPNU. Mengenai pengertian IPNU, apa sih itu IPNU? IPNU adalah semacam organisasi atau sebuah wadah yang diisi oleh para santri-santri yang bernuansa Nahdlatul Ulama yang diberikan di dalam organisasi tersebut. Nah, menurut buku ini, IPNU itu adalah badan otonom yang bergerak sebagai garda terdepan kaderisasi Nahdlatul Ulama di tingkat pelajar dan santri. Nah, di dalamnya terdapat beberapa aspek yang melatar belakangi berdirinya organisasi IPNU. Antara lain, pertama, salah satunya adalah aspek ideologi. Apa itu aspek ideologi? Aspek ideologi adalah yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga perlu dipersiapkan kader-kader penerus perjuangan NU dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua, selain aspek ideologis, ada juga aspek pedagogis. Apa itu aspek pedagogis? Aspek pedagogis yaitu adanya keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara pelajar dan santri serta mahasiswa pada pendidikan umum dan pendidikan pondok pesantren, sekaligus memberdayakan potensi mereka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai generasi pelajar. Yang ketiga ini aspek aspek sosiologis. Nah, apa ini aspek sosiologis? Aspek sosiologis yaitu adanya persamaan tujuan, kesadaran, dan keikhlasan akan pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generasi penerus para ulama dan penerus perjuangan bangsa. Nah, itu salah satu latar belakang yang membuat IPNU ini berdiri. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sejarah. Nah, dalam sejarahnya ini, IPNU ini mengalami dinamika organisator yang penuh tantangan. Nah, pada mulanya kelahiran IPNU itu dimulai dari adanya jamiah yang bersifat lokal atau kedaerahan yang berupa kumpulan pelajar, sekolah dan pesantren yang semula dikelola oleh para ulama. Di Surabaya sana ada suatu organisasi yang bernama Tamroul Mustafidin yang lahir pada 1936. Selanjutnya ada lagi Persatuan Santri Nahdlatul Ulama atau Persanu pada 1939. Nah, terus
Nah, di Malang pada 1941 ada lagi namanya Persatuan Murid Nahdlatul Ulama atau PAMNU, dan pada saat itu banyak para pelajar yang ikut pergerakan melawan penjajah. Di setiap daerah, entah itu Malang, Surabaya, dan lain sebagainya, itu bikin organisasi sendiri mengenai pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama yang diisi oleh para pelajar, santri, dan mahasiswa. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, baru pada tahun 1945 terbentuk Ikatan Murid Nahdlatul Ulama atau IMNO di Madura pada 1945. Nah, berdiri Iji Optimaut, Polandia, dan Syubanul Muslim. Kesemuanya itu juga ikut berjuang melawan penjajah dan Belanda. Nah, di Semarang juga berdiri Ikatan Mubalik Nahdlatul Ulama dengan anggota yang masih remaja pada 1950. Nah, ini kan tidak hanya di Malang, tidak hanya di Surabaya, melainkan juga di Kediri juga berdiri suatu organisasi yang namanya Pelajar Nahdlatul Ulama atau Perpeno. Nah, pada tahun yang sama, pada 1953, di Bangil berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPENO. Terus, pada 1954, di Medan, berdirilah suatu ikatan namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tapi bukan IPNU, tapi IPNO. Sesuai dengan ejaan zaman dahulu, kalau bukan pakai OE lama, jadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang disingkat IPNO. Dari sekian banyak nama yang mendekati ini adalah IPNO yang lahir di Medan dari 1954. Nah, pada periode pendirian, gagasan untuk menyatukan langkah dan perkumpulan diusulkan dalam konferensi besar Kombes LP Ma'arif pada 20 Jumadil Tsani, bertepatan pada 24 Februari 1954 di Semarang. Nah, usulan itu dipelopori oleh pelajar Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang, yang diantaranya terdiri dari Sofyan Khalil, mahasiswa UGM, Haji Mustafa Solo, dan Abdul Ghani dan Farida Ahmad di Semarang. Dan ada juga Maskur dan Kiai Muhammad Tolha Mansur di Malang. Dengan suara bulat dan mufakat, dilahirkanlah organisasi yang bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dengan ketua pertama Kiai Tolha Mansur. Jadi seperti itu sejarahnya IPNO berdiri di Semarang pada 1994 melalui beberapa usulan dari beberapa mahasiswa. Salah satunya adalah Kiai Tolha Mansur, yang satu saat dia itu akan menjadi ketua pertama IPNO. Nah, dalam lika-liku kehidupan IPNO dari zaman pasca kemerdekaan sampai sekarang ini terjadi beberapa fase. Nah, yang pertama ada fase Khitoh 1954 dan juga fase transisi baru. Nah, yang ketiga ini fase kembali Khitoh pada 1984 kalau tidak salah. Nah, saya jelaskan pertama adalah fase Khitoh 1954. Fase ini di mana visi, orientasi, perjuangan, dan bidang garap IPNO berbasis pada pelajar siswa, mahasiswa, dan santri. Nah, akhirnya IPNO melanggar muktamar pertama pada 1955 di daerah Malang, Jawa Timur. Nah, pada saat itu diikuti oleh 30 cabang dan beberapa utusan pondok pesantren. Muktamar ini menciptakan sejarah baru, yaitu dengan lahirnya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di PPNU. Nah, tepat pada 2 Maret 1955, proses perjalanan organisasi masih memfokuskan diri pada penataan dan pengembangan organisasi. Nah, selanjutnya pada 1-5 Januari 1957, IPNO menggelar muktamar kedua di Pekalongan, Jawa Tengah. Hasilnya dalam muktamar ini adalah konsolidasi organisasi, pengembangan cabang-cabang di luar Jawa, dan pondok pesantren. Amanat pada muktamar kedua ini dilaksanakan secara masif
Hingga pada periode ini Ibnu mulai tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, pada muktamar ketiga Ibnu digelar di Cirebon, Jawa Barat pada saat itu pada 1958. Nah, sampai 2 Januari 1959. Nah, selain membahas mengenai soal krisis politik dan ekonomi sosial, pengembangan cabang masih menjadi prioritas besar. Nah, dalam muktamar ini muncul gagasan pembentukan Departemen Perguruan sebagai embrio lahirnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Nah, gagasan pendirian PMII ditindaklanjuti pada Muktamar Ibnu keempat di Yogyakarta pada 1961. Muktamar pada 1961 ini menghasilkan 9 program kerja dan rekomendasi pementapan pendirian PMII. Nah, lanjut sampai ke fase transisi. Apa itu fase transisi? Fase transisi adalah fase bagi identifikasi historis dinamika Ibnu yang mengalami pergeseran orientasi dan peralihan target grup organisasi dari pelajar ke putra. Seperti itu. Nah, pada mulanya pergeseran orientasi dan peralihan lahan garap ini terjadi pada momentum Kongres ke-10 di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Ginanyar, Jombang, Jawa Timur pada 29 sampai 31 Januari 1958. Nah, pada saat itu mereka mencatat sejarah penting yang mengubah akronim pelajar menjadi putra untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang keormasan. Nah, setelah fase transisi, lanjut pula namanya fase kembali ke khitoh, yaitu fase dimana yang terjadi pada 19 fase kembali ke khitoh 1954 merupakan peralihan kembali akronim putra ke pelajar dalam singkatan Ibnu. Nah, tepatnya kesadaran akan pentingnya penguatan basis pelajar dan santri sebagai lahan harapan Ibnu mulai tumbuh semenjak deklarasi Makassar yang merupakan keputusan monumental hasil Kongres ke-13 di Makassar pada 22 sampai 26 Maret tahun 2000. Nah, lanjut lagi, tepat pada Kongres ke-14 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur pada tahun 2003 dihasilkan sejarah maha penting, yaitu mengembalikan Ibnu ke khitohnya, yaitu kembali ke pelajar, sehingga nomenklatur Ikatan Putra Nahdlatul Ulama berubah kembali menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai kebebasan dari kakaknya pemerintah masa itu. Jadi saat itu Ibnu sangat berperan penting dalam menjaga dan menyatukan pelajar dari kalangan santri, siswa untuk menyatukan dalam satu wadah yang bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Dan organisasi itu sudah berdiri kurang lebih ada 70 tahun sampai saat ini, dan sangat memiliki cabang-cabangnya di Jawa bahkan sampai luar pulau Jawa. Nah, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.